Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari hari ini dinilai membuka ruang penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui mekanisme mediasi. Hal ini juga berpotensi Nah, ini sebenarnya udah mulai ada kesadaran kalau semua masalah nggak harus langsung ke pengadilan. Tapi kok hanya baru sekarang ini ya yang rame. Padahal udah banyak loh dulu yang gara-gara sepele kena. Jadi dalam kasus yang menjerat Roy Suryo. Pakar hukum pidana Abdul Fikar menjelaskan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah pada dasarnya memang merupakan perbuatan pidana. Namun kerugian yang ditimbulkan Roy Suryo dibilang korban KUHP Orde Baru. Waduh, istilahnya berat banget. Tapi emang iya sih, banyak aturan yang lama kayak belum benar-benar ditinggalkan gitu loh. Bersifat terbatas dan hanya menyangkut pihak-pihak tertentu. Ia menilai meskipun masuk kategori tindak pidana, pencemaran nama baik memiliki karakter khusus karena dampaknya terlokalisasi. Oleh sebab itu penyelesaiannya. Ya kalau aturannya masih kayak zaman dulu, ya wajar aja. Hasilnya ya juga masih kayak dulu. Kadang cuma beda tahun aja kok, tapi cara mainnya sama aja. Ya sama aja bohong. Dapat dilakukan di luar proses peradilan sepanjang kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Tindak pidana yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik, ya, atau fitnah atau apapun yang bersifat. Nah, di poin penting ini, KUHP memang udah lama sih. Tapi sayangnya revisinya entah kapan selesai. Padahal kasus kayak gini tuh nggak bakal berhenti kalau sistemnya masih kayak model lama. Mencemarkan nama baik gitu ya. Maka ya itu tadi, sebenarnya terbuka kemungkinan diselesaikan secara mediasi, ya, secara musyawarah gitu. Karena apa? Kalau mediasi beneran dijalankan, mungkin banyak masalah selesai tanpa drama. Tapi kenyataannya masih banyak yang memilih lapor dan mikirnya belakang. Kesalahannya di sini. Meskipun tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah itu merupakan tindak pidana, gitu ya, tetapi kerugiannya terlokalisir sebenarnya, hanya menyangkut pihak-pihak tertentu saja. Nah, karena itu terbuka kemungkinan untuk dimediasi, ya, untuk didamaikan. Intinya jangan nyalahkan KUHP-nya saja, karena kalau orang yang jalannya masih mikir kayak zaman-zaman dulu, mau aturan baru sebaru-barunya pun hasilnya tetap gitu-gitu aja kok. Itu ya, untuk didamaikan di luar proses. Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut banyak pihak menjadi revisi boleh, tapi mental cara berpikirnya juga harus direvisi. Ingat tuh, kalau enggak ya tetap aja banyak korban KUHP Orde Baru bakal terus. Cuma nama-namanya aja yang diganti, betul nggak? Silakan komentar di bawah. Oke. korban aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang berlaku saat ini bahkan kerap disebut sebagai KUHP Orde Baru. Habibur Rahman menyebutkan salah satu contoh korban KUHP Orde Baru itu adalah Roy Suryo CS dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru.